Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laili Nur Hidayah, Guru MI Islamiyah Kalimandi, Kecamatan Purworejo Klampok, Kabupaten Banjarnegara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2022 di LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN. Berikut video UKIN saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Oke, sekarang ketua kelasnya mana? Oke, silakan disiapkan. Siap, berdoa mulai. Semoga dengan kita berdoa bersama-sama pada pagi hari ini, pembelajaran berjalan dengan lancar ya. Sekarang Bu Guru absen terlebih dahulu ya. Amira, ya. Zahwa, Zalfa, Mei, Hasil, Rehan, Siti, Jana, Novita, Vina, Ovi, Amel, Jasmine, Desti. Oke. Hari ini berangkat semua? Alhamdulillah ya, berarti semua diberi kesehatan. Oke. Untuk memulai pembelajaran pagi hari ini, supaya kita lebih semangat belajarnya, kita menyanyi bersama-sama terlebih dahulu ya. Yuk kita berdiri semuanya. Nyanyi lagu Garuda Pancasila, saya.
eksplanasi ya. Kemudian kalian juga akan belajar cara mengukur suhu. Nanti kalian akan praktek ya, praktek membuat termometer sederhana. Sudah disiapkan bahannya? Sudah. Ya. Nanti dengan kegiatan pembelajaran yang kita lakukan, tujuannya untuk apa? Yang pertama, dengan membaca teks eksplanasi, peserta didik dapat menentukan kata kunci dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan membaca teks eksplanasi, peserta didik dapat membuat ringkasan dengan jelas. Kemudian yang ketiga, dengan membuat ringkasan, peserta didik dapat menyajikan ringkasan teks eksplanasi dengan tepat. Yang keempat, dengan mengamati gambar, peserta didik dapat menjelaskan alat pengukur suhu dengan tepat. Yang kelima, dengan melakukan percobaan, peserta membuat termometer, peserta didik dapat menjelaskan perpindahan panas secara konveksi dengan benar. Kemudian yang terakhir, dengan mengamati percobaan, peserta didik mampu menyajikan laporan hasil percobaan membuat termometer sederhana sebagai alat pengukur suhu secara tepat. Coba sekarang kalian perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Nah, itu gambarnya ya. Itu contoh gambarnya. Nah, ini bentuk nyatanya ya. Kalian pernah lihat? Pernah. Pernah pakai? Pernah. Kalian tahu apa tidak? Ini namanya apa? Termometer. Namanya apa? Termometer. Termometer. Gambar apakah itu? Berarti gambar apa? Termometer. Kalian tahu apa tidak? Termometer yang biasa kalian gunakan itu fungsinya untuk apa? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Tahu? Iya, mengukur suhu ya. Jadi termometer merupakan alat pengukur suhu yang paling terkenal ya, dan memiliki banyak jenisnya ya. Jenisnya berbeda-beda, bentuknya berbeda-beda ya. Contohnya ketika kita sedang dirawat di rumah sakit, termometer menjadi salah satu alat ukur yang paling banyak digunakan ya. Biasanya perawatnya ngecek panasnya sudah turun apa belum, suhu tubuhnya sudah turun apa belum ya. Nah, untuk mengecek temperatur tubuh kita ya. Suhu menjadi besaran yang akan menyatakan ukuran derajat dingin dan panas suatu benda ya. Suhunya berapa ya untuk mengukur. Suhu diartikan sebagai ukuran kuantitatif dari temperatur panas atau dingin. Nah, perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan panas secara konveksi itu apa? Perpindahan panas atau kalor yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Contohnya perpindahan panas secara konveksi itu air mendidih di dalam panci, itu perpindahan panas secara konveksi. Selanjutnya, nanti sebelum ringkas, kalian akan mencari kata kuncinya terlebih dahulu ya. Nah, kata kunci itu apa? Kata kunci dalam paragraf itu suatu kata yang menonjol di dalam paragraf ya. Selain di dalam paragraf, kata kunci juga ditemukan dalam judul bacaan ya. Kata kunci harus mewakili hal penting yang ingin disampaikan. Nah, sekarang Bu Guru contohkan. Dibaca dulu bersama-sama. Alam merupakan Salah satu bentuk yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Kalau dapat menaikkan atau
termometer, kemudian menemukan kata kunci. Nanti setelah kalian menemukan kata kunci, tinggal nanti kalian bisa meringkas, ya. Sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Oke, Indri, silakan bertanya. Bentuknya beda, fungsinya sama atau tidak? Ah ya, pintar, bagus sekali pertanyaannya ya. Termometer bentuknya berbeda ya. Misalnya ini, ada yang besar, ada yang kecil ya. Beda bentuknya, fungsinya sama atau tidak? Fungsinya menurut kalian sama atau tidak? Ya, fungsinya sama ya, sama-sama untuk mengukur suhu ya. Jadi yang namanya termometer bentuknya beda-beda tetapi fungsinya sama. Selanjutnya kita belajar bagaimana sih apa itu meringkas, membuat ringkasan itu apa ya. Jadi meringkas itu sama artinya dengan merangkum ya. Jadi hasil meringkas itu artinya kalian itu memendekkan bacaan ya, memendekkan cerita, diambil intisarinya aja, diambil pokok-pokoknya saja. Paham? Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Sudah paham ya? Ya. Kalau sudah paham, Bu Guru bagikan LKPD masing-masing kelompok. Sebelum Bu Guru bagikan, silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silakan bergabung. Ya, silakan dibaca dulu LKPD-nya, perintahnya, petunjuknya surat apa, dibaca dulu ya. Silakan dibaca terlebih dahulu. Nah, itu di LKPD ada pertama, menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk percobaan. Sudah menyiapkan? Sudah. Botolnya sudah ada? Sudah. Sedotan sudah ada? Sudah. Plastisin sudah? Sudah. Popoknya sudah? Sudah. Alat dan bahannya sudah disiapkan semua? Sudah. Oke. Kemudian botolnya sudah diisi air? Sudah. Air dingin apa air panas? Ruangan biasa ya. Nah, sekarang silakan ditetesi pewarna ya. Dari lemak sini. Ya, silakan ditetes. Ya. Kemudian oke. Kemudian sudah diberi pewarna semua airnya? Sudah. Sekarang kalian beri tanda dulu pakai spidol ya. Airnya sampai mana? Oke. Ya. Nah, sekarang kalian tutup bagian atas botol ya, leher botol dengan plastisin. Ditutup yang rapat, jangan sampai ada udara yang masuk dari sini ya. Yuk, silakan. Yuk, kerjasama dengan kelompoknya. Ayo, bareng-bareng. Ya. Oke, sampai rapat ya, benar-benar rapat ya. Sudah? Sudah. Ya sudah, silakan taruh letakkan ya, letakkan di atas
tangan di atas mangkok. Kemudian nanti silakan diberi air panas ya. Setelah diberi air panas, semua kelompok masing-masing perhatikan apakah ada kenaikan air atau tetap. Coba ya, nanti kalian perhatikan. Pilih masing-masing kelompok. Ya, silakan diperhatikan. Ya. Silakan diamati. Perhatikan. Silakan diperhatikan. Naik atau tidak? Naik ya. Wah, kelompoknya sebuah. Coba diperhatikan. Naik atau tidak ya? Naik. Sudah? Sudah diamati semua? Sekarang silakan kalian kerjakan LKPD-nya ya. Kalian menemukan kata kunci, kemudian membuat ringkasan ya. Ya, silakan dikerjakan dan membuat kesimpulan percobaannya seperti apa. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Ya, pintar. Terus, ya. Bisa ya? Bisa? Diskusinya sudah selesai? Sudah dikerjakan semua? Nanti setelah ini masing-masing kelompok perwakilan maju satu-satu ya. Ada yang mewakili satu, kelompok satu ya. Maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Sebelum mempresentasikan hasil diskusi kelompok, kita ice breaking dulu ya, biar semangat. Ya, silakan semuanya berdiri. Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, pegangan bahu. Tangan diputar-putar, pegangan bahu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, Ya, silakan dengan kembali. Perwakilan kelompok maju satu-satu. Silakan maju ke depan. Perwakilan kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maju ke depan. Sana, oke. Sini. Ya,
suhu merupakan hal yang berbeda. Energi panas merupakan energi yang diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Yo, silakan nomor 2. Air dalam botol memulai karena menerima panas yang berasal dari kain hangat. Perpindahan panas terjadi dari botol yang hangat ke air yang ada dalam botol. Permukaan suatu zat cair akan naik. Yo, yang banyak Zat berapa? cair bertambah ketika dipanaskan, dan juga permukaan suatu zat cair akan turun. Volume zat cair akan berkurang ketika didinginkan. Air dalam botol memulai karena menerima panas yang berasal dari kain hangat. Perpindahan terjadi dari botol yang hangat ke air yang ada dalam botol. Permukaan suatu zat cair akan naik, volume zat cair bertambah ketika dipanaskan, dan juga permukaan suatu zat cair akan turun. Volume zat cair akan berkurang ketika didinginkan. Oke, selanjutnya. Panas dan suhu merupakan hal yang berbeda. Energi panas merupakan energi yang dapat dikeluarkan dari organisasi seperti suhu benda. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas. Ketika batang logam tersebut menjadi panas, ketika batang logam tersebut panas, suhunya meningkat. Ketika batang logam menjadi panas, suhunya meningkat. Suhu suatu benda menimbulkan juga menjadi panas tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah air setengah botol. Oke, sudah semua. Beri tepuk tangan untuk teman-teman kita. Boleh kembali ke tempatnya. Ya, sekarang kita membuat kesimpulan bersama-sama ya. Tadi kita belajar membuat termometer sederhana ya. Termometer itu fungsinya untuk apa? Mengukur suhu. Nah, tadi kita sudah membuat percobaan termometer sederhana ya. Jadi air dingin akan naik ya melalui sedotan ketika diberi air panas ya, suhu yang panas, maka permukaan air akan naik ya melalui sedotan. Nah, kita tadi sudah membuat ringkasan ya. Nah, sebelum membuat ringkasan, kalian sudah menentukan apa terlebih dahulu? Kata kunci. Tadi sudah bisa ya menemukan kata kunci? Rika sudah bisa? Sudah paham semuanya? Ada yang ingin bertanya? Jika kalian sudah paham semua, Bu Guru akan membagikan soal post-test untuk mengetahui kemampuan kalian, seberapa paham kalian. Mantap. Ya, silakan dikerjakan ya. Masing-masing mengerjakan. Ayo, ke sini kerjakan. Sini, Des. Bisa ya?
Sudah selesai semua ya? Sudah. Sekarang Bu Guru mau bertanya, bagaimana kesan pembelajaran hari ini? Bagaimana? Membuat percobaan, melakukan penelitian, sudah? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang perpindahan panas secara konduksi dan radiasi. Ya, silakan pembelajaran kali ini kita tutup dengan berdoa bersama. Siti, disiapkan. Siap, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.